Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali saya bisa menyapa saudara melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Mengucap syukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai pada hari ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, siapakah kami? Engkau begitu mengasihi kami. Kami tahu kalau kami tidak akan pernah dapat membalas kasih-Mu yang besar. Tetapi kami rindu supaya hari demi hari kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Maka biarlah melalui firman yang akan kami dengar, kami mendapatkan tuntunan tentang bagaimana hidup kami dapat menjadi sarana kemuliaan Tuhan dan juga berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 3 ayat 1 hingga 8. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tetapi saya akan membacakan Roma pasal 3 ayat 3 hingga 4a kepada kita sekalian. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus sedang menjawab pertanyaan seputar keistimewaan orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Nah, apa keistimewaan orang Yahudi? Paulus menyebutkannya di ayat 2, yaitu bahwa kepada orang Yahudi dipercayakan firman Allah. Jadi maksudnya mereka mendapat hukum Taurat, nubuat, serta janji-janji Allah secara langsung. Namun, sekalipun memiliki keistimewaan itu, faktanya ya banyak orang-orang Yahudi yang tidak setia kepada Allah. Mereka sering melanggar hukum Taurat yang seharusnya mereka pegang teguh. Bahkan sejak zaman nenek moyang, mereka berulang kali jatuh dalam penyembahan berhala dan menolak kehendak Allah. Nah, tetapi Paulus menegaskan bahwa meskipun bangsa Yahudi tidak setia kepada perjanjian Allah, hal itu sama sekali tidak mengurangi kesetiaan Allah. Artinya, Allah tetap setia kepada janjinya, sekalipun manusia seringkali gagal untuk setia. Nah, itulah mengapa di ayat 4 Paulus menegaskan bahwa Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Maksudnya, Allah itu selalu konsisten di dalam janji dan firman-Nya. Sedangkan manusia seringkali gagal untuk menepati perkataannya sendiri. Apa yang diucapkan sering tidak sesuai dengan tindakannya. Nah, lalu kalau begitu, apakah ketidaksetiaan atau dosa manusia itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang baik? Karena itu membuat kebenaran Allah semakin nyata. Wah, tentu saja kita tidak boleh berpikir seperti itu.
Karena di ayat 6 Paulus menyatakan bahwa kalau kita berpikir seperti itu, maka bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Saudara, Allah adalah hakim atas seluruh dunia. Dan hakim yang adil tentu tidak membenarkan kejahatan dengan alasan apapun. Allah akan tetap menghakimi dosa, karena dosa tetaplah dosa di hadapannya. Ketika Allah menyatakan kasih dan pengampunannya terhadap kesalahan kita, bukan berarti bahwa kita bebas untuk terus hidup di dalam dosa. Justru, kasih karunia Allah menjadi panggilan bagi kita untuk hidup taat dan setia. Nah, dengan demikian saudara, hari ini kita diajak untuk sekali lagi mensyukuri kasih setia Allah pada kita. Tetapi ingat, kesetiaan Allah itu bukan satu alasan buat kita untuk hidup sembarangan. Di tengah dunia yang seringkali mentoleransi dosa dengan berbagai alasan, kita diajak untuk tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Jangan sampai kita ikut-ikutan membenarkan yang salah atau menganggap dosa sebagai hal yang sepele. Tetapi sebaliknya, marilah kita hidup dalam ketaatan, supaya melalui hidup kita, orang lain bisa melihat betapa setia dan benar Allah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Ketika seringkali kami gagal untuk menepati perkataan kami, ketika seringkali kami lalai untuk melakukan hal-hal yang kami tahu itu benar, tetapi itu semua tidak pernah mengurangi kasih dan kesetiaan Allah kepada kami. Maka biarlah kasih dan kesetiaan Allah itu dapat kami syukuri dan bukan kami sepelekan. Dan kami mau mensyukurinya dengan komitmen untuk bertobat dan terus membarui diri dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kiranya hikmat-Mu senantiasa menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.